Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Regina Lating akan mempresentasikan tentang implikasi filsafat dan aksioma Islam dalam etika bisnis. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos sendiri berarti adalah sifat atau watak kebiasaan atau tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila atau keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari kata mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan atau kelakuan atau tabiat dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. K. Bertens dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik atau tata cara hidup yang baik maupun baik pada diri sendiri atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini selalu dibukukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma, atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik buruk perilaku manusia, atau etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Etika sering diidentikan dengan moral atau moralitas. Namun meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri. Sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat, terkadang etika disamakan dengan filsafat moral. Selanjutnya, filsafat etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Dasar filsafat etika yaitu etika individual atau sendiri. Menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkat. Yang pertama, semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. Dan yang kedua, perbuatan nyata atau pekerti. Dan yang ketiga, akibat atau hasil dari perbuatannya itu, yaitu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi 2, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme sendiri yaitu berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Sedangkan subjektivisme yaitu berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Subjek di sini bisa saja berupa subjektivisme kolektif yaitu masyarakat atau bisa saja subjek Tuhan. Selanjutnya adalah penerapan filsafat dan aksioma Islam dalam etika bisnis. Berdasarkan pada filsafat aksioma Islam, untuk selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam membangun etika bisnis dalam konteks Islam.
Bangunan ini sekaligus sebagai dasar penerapan konsep dari filsafat dan aksioma dalam etika bisnis. Penerapan konsep keesahan dalam etika bisnis, yaitu menurut konsep keeksahan, seorang pengusaha muslim tidak akan, yang pertama, berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Yang kedua, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu dimanapun, apakah itu di masjid, di dunia kerja, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Purwantini akan menjelaskan tentang penerapan filsafat dan aksioma Islam dalam etika bisnis. Kedua, penerapan konsep keseimbangan dalam etika bisnis. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmonis segala sesuatu di alam semesta. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam yang merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh seseorang muslim dalam kehidupannya. Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan para pengusaha muslim untuk sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis. Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ayat di atas secara tegas kepada kaum muslim sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Ali. Kata ukut adalah sebuah konstruksi multidimensional yang bermakna pertama, kewajiban suci yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kewajiban sosial kita seperti misalnya dalam perjanjian perkawinan. Ketiga, kewajiban politik kita seperti misalnya perjanjian hukum. Terakhir, kewajiban bisnis seperti misalnya kontrak formal mengenai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan ataupun kontrak yang tak tertulis mengenai perlakuan layak yang harus diberikan pada para pekerja. Yang terakhir, penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis. Dalam konsep bertanggung jawab, Islam membedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu yang tidak dapat diahlikan dan tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang. Sebagai contoh, tanggung jawab individu yang tidak dapat diahlikan, bahwa jika seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup dan ingin belajar tentang ilmu agama, merasa bahwa pekerjaannya tidak akan memungkinkannya untuk melakukan hal tersebut, maka ia dapat diberi zakat karena mencari ilmu yang dianggap sebagai kewajiban yang kolektif. Contoh tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang, berarti itu perintah atau peraturan yang bersifat tanpa syarat secara umum yang diterapkan kepada setiap orang. Dengan demikian, berpuasa ataupun melaksanakan sholat adalah tanggung jawab individu yang tidak dapat diahlikan
dan seorang muslim tidak dapat mengalihkan tanggung jawab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhajirin, NIM 2017-0410-300. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis. Jadi, menurut Al-Ghazali, terdapat 6 bentuk kebajikan. Yang pertama, jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Sudah sepantasnya kita sebagai manusia memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Tetapi di sini kan niatnya kita untuk membantu. Jadi jangan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil keuntungan yang banyak. Kemudian yang kedua, ketika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya. Jadi ketika kita membeli sesuatu kepada orang miskin, akan lebih baik jika kita membayar dengan harga yang lebih. Anggaplah hal tersebut sebagai bentuk bantuan atau sedekah. Kemudian yang ketiga, dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk meringankan beban sang peminjam. Jadi intinya di sini kita meringankan beban sang peminjam, jangan terlalu mendesak mereka. Kemudian yang keempat, sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan. Dalam proses jual beli akan lebih baik pada saat awal itu kita membuat kesepakatan atau akad, misalnya barang yang kita beli ini apakah nanti misalkan kalau udah sampai di rumah ada kecacatan dalam produk tersebut, bolehkah barang itu ditukar atau dikembalikan kembali. Ini untuk mempermudah proses jual beli. Kemudian yang kelima, merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta. Ya, jadi intinya bayarlah hutang kalian tepat waktu, atau mungkin bayar sebelum jatuh tempo. Jangan sampai kalian ditagih duluan, karena itu akan mengurangi rasa kepercayaan kepada yang meminjamkan, dan itu juga di kemudian hari kalian juga bakalan susah untuk minjam lagi. Kemudian yang terakhir, ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan. Kemudian saya akan jelaskan tentang nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam. Di sini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Yang kedua, bisnis bisa disatukan dengan etika. Kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis. Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Elfriani, NIM 433. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam. Di dalam nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama tauhid, kemudian yang kedua khalifah, kemudian ibadah, kemudian tazkiyah, yang terakhir adalah ihsan. Oke, langsung aja kita ke tauhid. Dalam tauhid ini ada kesatuan dan integritas, kemudian ada kesamaan. Pemaknaan dari kesatuan dan integritas adalah integritas antar semua bidang kehidupan. Contohnya seperti agama,
kemudian ekonomi, sosial, budaya, politik. Dari semua bidang kehidupan tersebut, kita tidak terlepas dari yang namanya integritas. Integritas tersebut adalah suatu konsep yang berkaitan tentang tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, kesatuan antar kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan suatu bisnis, kegiatan bisnis, tentunya kita dituntut untuk mempunyai moralitas yang baik dan positif terhadap, terutama di dalam lingkungan kegiatan bisnis itu. Ketika kita mempunyai moralitas yang baik, mempunyai moralitas yang positif terhadap kegiatan bisnis kita, secara tidak langsung kita mendapatkan respon positif terhadap lingkungan bisnis kita. Kemudian ketika kita udah menjalin suatu moralitas yang baik, tentunya selanjutnya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kesatuan pemilik manusia dengan pemilik Tuhannya. Ketika kita udah melakukan integritas antara semua bidang kehidupan, kemudian kita udah menciptakan moralitas yang positif dengan baik, kemudian kita menyerahkan dan kita menyatukan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesamaan. Di sini pemaknaan dari kesamaan ini yaitu kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis berfungsi membentuk, mengubah, dan mengembangkan suatu potensi kehidupan dalam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat. Selaku pelaku bisnis, tentunya kita diberi Allah Subhanahu wa taala yaitu kemampuan kreatif, kemudian konsep yang akan dikembangkan, akan dibentuk sesuai dengan potensi alam. Dan ketika kita udah membentuk semua, udah mengubah semua, udah mengembangkan, kita menjalankan secara konkret, kemudian manfaatnya itu dilaksanakan atau diambil secara baik. Selanjutnya yaitu khalifah. Di khalifah ini ada intelektualitas, kemudian kehendak bebas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Pemaknaan dari intelektualitas yaitu kemampuan kreativitas dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat. Kita sebagai pelaku bisnis sudah diberi Allah Subhanahu wa taala intelektual yang baik, tentunya dimanfaatkan untuk membentuk suatu kreativitas dan konseptual, dan nantinya bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Yang selanjutnya yaitu kehendak bebas. Di sini pemaknaannya yaitu kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa pelaksanaan diri dari luar sesuai parameter ciptaan Allah Subhanahu. Selanjutnya yaitu ibadah. Di dalam ibadah ini ada penyerahan total. Pemaknaannya yaitu kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambatan manusia kepada penciptanya sendiri. Kemudian kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral berfungsi sebagai memberi arah, tujuan, dan pemaknaan kepada aktualisasi kegiatan bisnisnya. Jadi ketika kita sudah melakukan suatu kegiatan bisnis, kita diwajibkan untuk beribadah atau penyerahan total kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yaitu takziah. Di dalam takziah ini ada kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.
Kejujuran pemaknaannya adalah kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri. Kejujuran dengan harga yang tidak layak, kejujuran dengan harga yang dijual. Jadi ketika kita menjadi pelaku bisnis, ketika kita mengambil keuntungan harus berlandaskan atau ketentuan Islam. Tidak boleh mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Kemudian kejujuran dengan harga yang tidak layak. Ketika kita menetapkan harga, tentunya kita harus melihat barang tersebut layak tidak ketika kita menentukan harga segitu. Jangan ada manipulasi atau tidak sesuai dengan barang tersebut. Kemudian kejujuran dengan harga yang dijual. Oke, selanjutnya yaitu kebersamaan. Pemaknaannya di sini adalah kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, menikmati hasil secara profesional. Jadi di sini sesuai dengan kemampuan kapasitas yang diberikan oleh pelaku bisnis tersebut untuk menjalankan secara baik dan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Alika Abdullah di Temojo akan menjelaskan tentang hubungan bisnis dan tantangan pengembangan etikanya. Dalam hubungan di dunia bisnis, segala kegiatan saling berpacu antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan kesempatan atau yang biasa kita sebut dengan opportunity. Bisnis dapat dikontrol dan meminimalisir penindasan yang terjadi di dunia bisnis. Dan di sini saya mempunyai contoh, yaitu perusahaan Pertamina. Perusahaan Pertamina, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas dari Indonesia, jika akan go internasional itu dipersulit. Sedangkan perusahaan luar negeri yang sebidang dengan Pertamina bisa dengan mudah masuk Indonesia karena peraturan pasar bebas Asia Pasifik tahun 2000 yang diselenggarakan di Osaka, Jepang. Oke, dan kemudian slide selanjutnya yaitu jenis hubungan perusahaan dengan karyawan. Jenis hubungan perusahaan dengan karyawan ada dua, yaitu pelaku bisnis antara manajer dan karyawan, dan selanjutnya yaitu pelaku bisnis antara perusahaan dengan pelaku utama bisnis. Selanjutnya yaitu pelaku bisnis antara manajer dan karyawan. Dalam slide ini kami akan coba menjelaskan bagaimana tantangan pengembangan etika bagi manajer dan bagaimana tantangan pengembangan etika bagi karyawan. Yang pertama, tantangan pengembangan etika bagi manajer, diantaranya yaitu rekrutmen, kontrak kerja, pelatihan, penggajian, promosi, situasi kerja, menghormati privasi, pemberhentian kerja, program pensiun, dan penghargaan apresiasi kerja apabila kinerja dari manajer tersebut baik. Dan selanjutnya yaitu tantangan pengembangan etika bagi karyawan. Di sini yaitu dijelaskan bahwa diantaranya mendukung perkembangan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, membangun hubungan dialogis, merubah konflik kepentingan menjadi sinergi. Oke, dan slide selanjutnya yaitu pelaku bisnis antara perusahaan dengan pelaku utama bisnis. Pada slide ini menjelaskan bagaimana tantangan pengembangan etika bagi supplier, konsumen, pesaing, dan bagi masyarakat umum. Yang pertama, tantangan pengembangan etika bagi supplier atau penyedia, yaitu pembiayaan dan pengawasan barang yang akan didistribusikan. Jadi pembiayaan dan pengawasan barang yang akan didistribusikan itu harus terkontrol dengan baik. Kemudian tantangan pengembangan etika bagi konsumen, yaitu konsumen harus memerhatikan strategi pemasaran dan harus memerhatikan produk tersebut.
Kemudian tantangan pengembangan etika bagi pesaing, yaitu monopoli pesaing yang jujur dan terbuka sehingga persaingan dalam dunia bisnis menjadi fair. Kemudian tantangan pengembangan etika bagi masyarakat umum, yaitu masyarakat umum lebih baik memerhatikan kelayakan harga dan memperhatikan kelestarian lingkungan.